Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Pak Guru yang hebat? Hari ini kita akan teruskan materi pembelajaran BTQ kita, yaitu tentang kaidah-kaidah penulisan huruf hijaiyah bersambung dalam Al-Quran. Baiklah, Pak Heri dalam channel Kak Heri Guruku akan menjelaskan tentang penulisan alif lainah. Sekali lagi tentang penulisan alif lainah. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang pengertian alif lainah. Apakah yang dimaksud dengan alif lainah itu? Alif lainah adalah huruf tertentu yang tidak menerima harokat. Jadi salah satu huruf hijaiyah yang tidak menerima harokat dinamakan huruf alif lainah. Alif lainah mempunyai dua tempat, yaitu di tengah kalimat dan di akhir kalimat. Jadi penulisan huruf lainah itu hanya ada dua tempat. Yang pertama itu ada di tengah kalimat, kemudian yang kedua ada di akhir kalimat. Adapun kaidah-kaidah penulisan alif lainah di tengah kalimat. Alif lainah yang berada di tengah kalimat secara mutlak ditulis dengan huruf alif. Jadi penulisan alif lainah yang berada di tengah kalimat itu kita tulis dengan huruf alif. Contohnya adalah fatahu, yakshahu, hatamu, yardahu, qala, nama, dan yang terakhir adalah soma. Jadi semua yang Pak Guru kasih lingkaran merah itu adalah alif lainah yang berada di tengah kalimat. Jadi ditulisnya yaitu dengan huruf alif mutlak. Yang kedua adalah alif lainah yang ada di akhir kalimat. Bagaimana penulisan alif lainah yang ada di akhir kalimat? Alif lainah yang berada di akhir kalimat ditulis dengan huruf ya. Jadi seperti kalimat al-fatah, al-ala, al-huda, al-qadha, al-asa, dan yang terakhir al-ala. Kenapa itu ada alif kemudian ya? Nanti kita akan jelaskan pada pembahasan berikutnya. Kemudian tempat penulisan alif lainah yaitu antara lain: 1. Alif lainah yang dalam isim, baik pengganti alif maupun pengganti waw. Contohnya al-fatah, al-huda, al-qadha, al-asa, dan al-ala. Jadi al-fatah dan al-huda itu adalah pengganti alif. Kemudian al-qadha, al-asa itu ditulis di alif, al-ala itu adalah pengganti daripada huruf waw. Kemudian yang kedua, alif lainah dalam isim baik ditulis dalam bentuk alif mutlak maupun alif berbentuk ya tanpa titik. Contoh sugro, ada kubro, ada habli, ada hajali, ada dunia, dan terakhir ada kodoya. Semua yang Pak Guru kasih kurung tanda merah itu adalah penulisan alif lainah yang berada di akhir kalimat. Yang nomor 1 itu adalah isim sulasi, kemudian yang kedua adalah isim rubai. Apa itu isim? Isim adalah semua jenis kata benda, baik itu benda mati ataupun benda hidup, baik itu yang dapat dijangkau oleh panca indera atau yang nampak atau yang tidak
dapat dijangkau oleh panca indera atau yang bersifat abstrak, dan tentunya tidak berkaitan dengan waktu. Jadi isim itu semua kata benda yang nampak oleh panca indera maupun yang tidak nampak oleh panca indera. Isim ini tidak berkaitan dengan waktu karena ada pembahasan tersendiri. Anak-anak Pak Guru yang hebat, demikianlah materi kita pada kali ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Silakan belajar dengan giat dan sungguh-sungguh agar nanti bisa menulis bahasa Arab dengan baik dan benar walau tanpa melihat teks. Carilah contoh penulisan alif lainah dalam Al-Quran sebanyak 10 contoh, 5 contoh alif lainah yang ditulis di tengah kalimat, kemudian 5 lagi yang ditulis di akhir kalimat. Demikian, mudah-mudahan dapat dipahami.